jadwal khotbah dan saya ada kuliah S3. Jadi saya lagi presentasi tugas saya di program doktoral Bapak. Lalu Jumat saya berangkat Bengkulu, Sabtu seminar KKR di Bengkulu, Minggu khotbah, lalu jadwal saya padat Bapak. Terus lanjut siap-siap KKR di Eropa Bapak. Jadi memang kondisi saya biasanya di waktu-waktu luang baru saya bikin konten. Tapi nanti Bapak dengan Pak Istra dorong nanti kalau saya kalau memang waktu luang, tapi kayaknya sulit Bapak. Saya takut janji nanti Bapak dong menunggu, tidak enak toh. Kalau sejauh ini jadwal memang sangat padat. Salam Bapak, Tuhan berkati, sukses. Apa yang Pak Istra sampaikan Pak Budi saya pikir lebih dari cukup lah. Mereka sudah sangat paham dan saya percaya penjelasan mereka sangat bertanggung jawab. Salam Bapak. Nah itu ya, jadi beliau ada halangan ambil nanti kuliah sebentar S3. Jadi teman-teman yang mengharap saya tidak gila jabatan, ya. Saya tidak membutuhkan itu. Tapi kalau Anda tidak senang dengan saya, ya sudah, silakan saja ya. Anda mau fitnah saya pen. Nanti Tuhan yang akan menjawab itu. Karena saya menjadi begini karena Tuhan, bukan Anda. Ya. Kalau saya punya sifat tidak bagus, saya tidak punya dasar teologi, tidak mungkin orang-orang besar yang saya berhubungan, tidak beranggapan saya. Cuma kalian yang anak-anak kecil, apologet yang terlalu pintar, sudah lompat pagar. Ya. Saya tidak peduli Anda, saya nggak perlu bela diri. Ya. Tapi saya pikir Anda harus sopan santun. Orang tua salah, kalian bilang kalian menginjil. Tapi firman Tuhan katakan apa? Hormatilah orang tuamu. Bukan untuk bapakmu saja. Tapi siapa yang lebih tua kalian hormati. Kita juga hormati. Tapi saya lihat kalian apologet, tidak punya hati. Ya. Kalian bilang kalian karena lihat sifat saya seorangnya garang. Padahal maksud saya untuk saya lawan pengajaran yang sesat, pengajaran yang aneh-aneh, tapi kalian sok-sokan. Nah, kalian memang hebat ya. Kalian hebat, tanda kutip, saya sudah cap kalian. Terpaksa, kami tidak dendam, tapi dengan cara kalian begini, apologet Kristen sudah terbentur menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Tritunggal terbagi 2, Onenes, ada Marsion, ya. Onenes lagi dan Marsion. Jadi Tritunggal jelas sudah terkubu. Saat ini saya katakan Tritunggal sudah menjadi 2 kubu, itu pasti. Karena di mana ada yang mendukung Edis, di mana ada mendukung Pak Bomom, itu nyata. Tapi saya paling dibenci. Ya, saya paling banyak dibenci. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Kalian tunggu sebentar, ya. Saya akan menjelaskan secara biblika. Pemahaman itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Isra Soru dan beliau sepakat dengan saya, kita satu sepakat. Ya. Kalian selama ini bilang, oh bom beda dengan Isra Soru. No. Ya. Isra Soru dan saya satu sepakat. Jadi tidak dengan Edis. Oke? Kalian siap saja. Saya akan menunjukkan bahwa dan kalian saya akan buka semua yang selubung-selubung yang tertutup itu oleh kuasa-kuasa yang lain-lain, kuasa kedagingan ya, tanda kutip daging ya, itu akan dibuka. Ingat, firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu, ya, orang tua. Keluaran 20 ayat yang ke-12, Matius 15 ayat yang ke-4 ya, di situ ya. Hormatilah orang tuamu. Orang yang lebih tua kalian hormati. Bukan bapak, mama, semua dihormati. Ya, cuma kalian saya lihat terlalu berambisi dan lompat pagar. Ya, Pak Bomom cuma minta satu saja. Kalian bantu Pak Bomom dalam doa karena kenapa kemarin saya tidak tidur sampai saya pucat, sampai Agatha bilang, aduh Pak Bomom matanya sudah sayup-sayup, bulat-bulat, kunyu-kunyu. Pokoknya saya dibikin kayak anak kecil. Itulah kalian ya, tidak menghormati orang tua. Kalian anggap bahwa kalian hebat, kalian luar biasa ya. Saya tidak pernah menyinggung kalian, tapi kalian sudah begitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya is okay aja. Wajar toh kalau saya ngomong begini.
Saya tegur begini supaya kalian sebagai anak Tuhan ya, katanya anak Tuhan Yesus ya, supaya lebih dewasa ya. Mungkin kalian benci saya karena saya orangnya kayak oneness, saya iya, bukan karena pemahaman. Hanso coba lihat, saya pernah menghujat Hanso, itu oneness ya. Oneness saya berteman, saudara dari Muslim juga saya berteman, bukan saya kaki dua, enggak. Diskusi yang sopan saya layani, tapi kalau sudah menghujat saya buang ya. Saya suka melayani ya. Terus Agatha tadi malam bicara sama di YouTube-nya, dia mengatakan bahwa saya tidak punya etika. Seorang hamba Tuhan tidak punya etika. Nah itu. Jadi saya sangat disayangkan. Dia bilang saya begitu, dia bilang saya tidak punya, ya bukan apa ya, dia tidak apa dalam bahasa ya. Nah saya macam kok seorang hamba Tuhan kok begini. Justru saya pikir, justru sebaliknya ya, sebaliknya. Jadi tadi malam saya minta maaf ya, saya ulang lagi, apa ya bahasa, bukan etika apa, kok begini kok ini hamba Tuhan, belum pensiun saja, itu ya, jadi baru kasar ya, berarti tidak punya, ya berarti tidak punya etika, berarti dengki, anggap saja, dengki. Ya sebaliknya dia yang, kalau bagi saya, dia yang tidak punya etika, tidak menghormati orang lebih tua. Saya pikir mereka di sini jujur ya, sudah sangat jelas, semua orang cari koin, tapi kalau saya lihat ini, mereka dengan berapologet, tidak punya etika menghormati lebih tua. Meskipun kita bukan siapa-siapa, tidak kenal, tapi kita harus hormatilah orang tua. Saya juga kalau orang tua saya hormati. Kayak Pak Lidara, saya hormati. Kalian juga anak muda saya hormati. Saya di CP, saya sebelumnya minta maaf, saya sudah CP tadi, saya hormati. Tapi datang kiamat dengan kesombongannya, dia memancing saya. Dia bilang, Pak Bombom percaya dengan door. Siapa yang door? Saya punya pemikiran bukan lari ke predestinasi. Saya bukan itu. Saya pikiran saya, door itu maksudnya gini. Nah ini. Nah ini sasaran tembak. Siapa yang menembak dan menembak. Itu. Paham ya? Paham ya? Siapa yang menembak ke sasaran itu. Itu saya punya pikiran ke situ. Langsung dia bilang, door. Oh berarti dia maksudnya dia pikir saya pemahaman predestinasi double ganda. Paham ya? Double ganda. Saya enggak, saya tunggal. Ya, kalau mungkin saudara saya Pak Budi Azali, abang saya double. Kalau saya tidak. Nah, itu maksud kiamat di situ. Teman-teman ya, yang teman-teman Kristen yang di bawah yang ini ya. Jadi saya sudah bersabar, saya sudah ampuni, tapi tiba-tiba dia sombong ya. Dia sombong karena dia kan tidak open kamera, tapi saya sudah tahu dia siapa. Saya sudah tahu orangnya siapa, wajahnya siapa, namanya siapa, alamatnya jelas, jalannya apa, saya tahu. Dan tidak mungkin saya buka di publik, ya kan, namanya saya dendam, tidak. Saya tidak mau itu. Alamatnya siapa, kakaknya siapa, nama lengkapnya siapa, rumahnya di mana, jalan nomor berapa, apa dia, saya tahu dia. Ya, dari dulu saya sudah tahu. Cuma ada teman kasih informasi tadi, bilang begitu, saya sudah tahu. Oh iya, berarti benar. Ya, jadi saya nggak peduli Anda punya detail, saya tidak pernah kasih keluar ya. Jadi jangan kita dimanfaatkan oleh teman-teman. Oh Bom mau kasih tahu saudara-saudara kita dari seberang. Tidak. Enggak. Saya enggak ya. Jangan pikiran negatif ya. Oh Bom mau kasih alamat ke teman-teman dari seberang. Tidak. Saya tidak. Tidak. Kita saling mengasihi ya. Saya tetap. Kalau saya kasih begitu berarti minta maaf ya. Maaf ya teman-teman Islam ya. Anda kena prank sama saya. Ya, betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Ya, jadi ya, saya tidak mungkin laporkan alamatnya kiamat dengan lengkap kepada teman-teman untuk adu domba, enggak. Itu saya salah. Ya, jalan rumahmu saya tahu, jalan apa saya tahu. Ya, tapi saya tidak mungkin menyampaikan kepada teman-teman Islam. Saya tadi sebenarnya itu saya juga sarkas karena kamu tidak sopan. Maksud saya segitu, saya supaya bikin kamu gertak kamu supaya kamu sopan, tapi kamu memang tidak punya etika. Kalau kamu di Papua di sini minta maaf, kamu sudah saya denda. Karena kamu hidupnya di Pulau Jawa, kamu tidak punya etika, adat istiadat kamu itu. Kamu cari ini ya. Jadi saya berharap Anda belajar adat istiadat ya. Anak-anak muda, para apologet, kalian orang luar biasa, tapi kalian jangan lempar pagar. Kalian ingin mencari sesuatu dengan hati kalian ya.
Jadi saya mungkin itu saja. Saya masih menunggu ya. Saya masih fokus kepada otoritas predestinasi atau DOR yang tadi Kiamat bilang, oke? Saya bukan membela diri. Pemahaman saya hanya tunggal, bukan ganjil. Oke, tunggal, bukan ganjil. Jadi ada yang ditentukan, tapi ada free will. Oke, ingat ya, free will. Jadi keselamatan, tapi kalau untuk kau punya keselamatan pribadi itu, kau ada free will, ada kehendak. Nah itu nanti sebentar ada, saya jelaskan ya nanti di masalah ini, oke? Dan nanti saya akan baku cocok dengan Ezra Soro. Ingat ya, kalian anak muda, kalian hebat. Elia Marion orang hebat, anak-anak muda hebat. Tapi ingat, bukan kalian orang sekolah teologi, bukan kalian lebih hebat daripada master-master teologi, Budi Azali, maupun yang lain-lain. Oke, Ezra Soro. Ya, kalian cuma mencomot dari sana, comot sini, comot sini, comot sini. Ya, terus kalian menghujat kami-kami ini. Ya, jadi saya, tidak mungkin saya punya status yang kalian hujat. Tidak mungkin orang-orang besar yang kalian kenal tidak menghormati saya. Saya sudah ditelepon oleh Pak Pendeta Muriwali. Terpaksa saya mau telepon Pendeta Muriwali untuk apakah dia bisa mengisi kekosongan dari Pak Melato, tapi Pak Pendeta Muriwali paling sibuk ya, beliau masih sibuk ya. Beliau tadi kaget ya, kemarin ya. Saya bilang, Bapak kenapa ada menanggapi saya? Dia bilang, oh Pak Bobo menonton, iya saya nonton ya. Tapi beliau juga awal mulanya beliau juga agak sedikit tidak cocok dengan Pak Ezra ya. Beliau ya Pak Muriwali. Jadi saya mau anak-anak Tuhan jangan terlalu dengar karena orang awam pasti tidak mengerti kata DOR itu, DOR itu. Ya kalau saya lihat apologet ini sekarang mereka anak-anak muda ini mereka tidak punya etika. Minta maaf ya, saya langsung bilang saja. Kalian tidak punya etika, anak-anak muda.